بسم الله الرحمن الرحيم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di sore hari ini, ya tidak lain kecuali ya untuk mempelajari dari kitabullah dan sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan itu menjadi bekal ya memudahkan jalan untuk melewati hari-hari di mana tidak akan bermanfaat amalan seseorang, kedudukan seseorang, kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Dan untuk menghemat waktu, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bid'ah. Ada yang namanya bid'ah al-mukaffirah, ada yang namanya bid'ah al-mufassiqah, bid'ah yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam, dan juga bid'ah yang itu bentuknya tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Dan juga telah kita singgung pada pertemuan yang lalu ya, ketika seseorang melakukan bid'ah yang itu bisa mengeluarkan dia dari Islam, maka tidaklah kemudian langsung divonis seseorang itu keluar dari Islam sampai di sana ditegakkan kepadanya hujjah dan terpenuhi segala syarat-syarat yang bisa mengeluarkan dari Islam. Dan juga ada penghalang-penghalang yang menghalangi dia untuk dia divonis keluar dari Islam. Tapi disebutkan ya di antara hal yang menghalangi seseorang itu dari dikafirkan adalah al-jahlu, kejahilan. Ya, di mana faqad ruwiyal Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kana rajulun yasrifu ala nafsihi falamma hadarahul maut qala li banihi idza ana mittu fa ahriquni thumma adkhuni thumma khurruni fi rih fa wallahi la in qaddara Allahu alayya lu'adzibani adzaban ma'adzabahu ahadan falamma mata fu'ila dhalik fa amara Allahu al-arda fa qala ijma'i ma fiki minhu fa fa'alat fa idza huwa qa'imun fa qala ma hamalaka ala hadha sana'ta qala ya rabbi khasyatuk fa ghufira lahu." Nabi SAW menceritakan ada seorang laki-laki ketika dia hendak meninggal, ya dia sakit tertidur, kemudian ketika dia hendak meninggal, qala li banihi, dia berkata kepada anak-anaknya, kalau seandainya nanti aku mati, ya fahriquni, kemudian ya bakarlah aku, kemudian hancurkan, sudah menjadi debu, kemudian kalian buanglah debu tersebut ke angin. Kalian buang. Kenapa? Demi Allah, kalau seandainya Allah menakdirkan untukku diazab, maka Allah tidak akan mengadab. Siapapun tidak akan bisa mengadabku, karena dia berpikir ya jasadnya sudah menjadi debu. Kemudian debu tersebut terbangkan, dibawa oleh angin. Ya mungkin satu ke sana, satu ke utara, satu ke selatan. Yang mana dia berpikir Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin mengadabnya ketika jasadnya tersebut sudah terburai menjadi debu. Berarti di sini dia meragukan apa? Dia meragukan qudrahnya Allah. Ya, dan siapa yang meragukan qudrahnya Allah, jelas itu namanya apa? Kekafiran. Falamma mata, ketika laki-laki ini mati, fu'ila bihi dzalik, dilakukanlah seperti apa yang dia wasiatkan. Fa'amarallahu al-arda, kemudian Allah memerintahkan kepada tanah, kepada bumi, ijma'i, wahai bumi, kumpulkanlah ma fiki minhu, apa yang engkau tampung dari jasad-jasad itu semuanya, ya, fafa'alat,
Kemudian bumi menjalankan perintah yang Allah perintahkan kepadanya. Faidha huwa qaimun. Tiba-tiba laki-laki tadi yang dia memerintahkan kepada anak-anaknya untuk dibakarkan jasadnya dan kemudian debunya diterbangkan ke langit, ke angin. Tiba-tiba dia berdiri, sudah menjadi seorang manusia kembali. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Ma hamalaka?" Wahai fulan, apa yang mendorong engkau ala ma sana'ata? Dari apa yang telah engkau lakukan. Apa yang dia lakukan? Dia telah meyakini sebuah keyakinan bahwasanya Allah tidak akan mampu mengadabnya, sehingga dia memberikan wasiat kepada anaknya. Dia meragukan. Qala ya Rabbi khasyatuk. Wahai Rabbku, aku melakukan ini semuanya dikarenakan ku takut kepadamu. Faham? Dia melakukan itu dengan niat yang baik, niat yang bagus. Tetapi keyakinannya jelas itu keyakinan yang kufur. Yang mana kita ketahui secara hukum asal, orang yang berbuat kekafiran tidak bertobat, dia bisa diampuni tidak dosanya? Tidak diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik kepadanya dan mengampuni dosa di bawah kesyirikan. Berarti yang setimpal dengan perbuatan kesyirikan apa itu? Yang sederajat dengan perbuatan kesyirikan apa? Perbuatan kekufuran. Itu sederajat dia. Walaupun ada sisi perbedaan di antara kesyirikan dan kekufuran. Orang yang berbuat syirik sudah pasti kufur. Orang yang kafir belum tentu berbuat kesyirikan. Jelas. Tapi mungkin ada yang bisa sebutkan contoh itu menghemat waktu. Kita nggak perlu diskusi. Orang yang syirik pasti kafir. Orang yang kafir belum tentu syirik. Bagaimana orang yang kafir itu belum tentu syirik? Dia menghina Al-Quran. Dia menginjak-injak Al-Quran. Dia menolak ayat Al-Quran. Dia menolak ayat Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia berbuat syirik? Dia tidak berbuat syirik, karena syirik taswiyatun li ghairillahi billahi tabaraka wa taala wa yamin khasaisillah. Syirik adalah menyamakan antara Allah dengan makhluknya yang itu merupakan bagian kekhususan Allah. Itu namanya syirik. Nah, sekarang dia tidak menyekutukan Allah, tetapi dia menolak ayat Al-Quran. Maka dia disebut dengan orang yang kufur. Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tetapi dia tidak dikatakan dengan orang yang musyrik. Jelas? Tetapi semua orang yang musyrik itu pasti hukumnya apa? Kafir. Allah sebutkan di dalam ayatnya, walladzina takhadhu min duni awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang mereka menjadikan berhala-berhala tersebut atau kubur tersebut tempat dia ibadahi, dia mengatakan ma na'buduhum. Kami tidak menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini perbuatan apa? Perbuatan syirik atau perbuatan kufur? Itu perbuatan syirik dan juga sekaligus kufur. Di akhir ayat apa Allah katakan? Kadzibun kafar. Mereka itu dusta dan mereka itu kufur dengan perbuatannya. Perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan kesyirikan, tetapi sekaligus menghukumi dia itu dengan kekufuran. Bisa difahami ya? Namun tidak semua orang yang kafir itu musyrik, dan semua orang yang musyrik itu pasti kafir. Nah, kondisi laki-laki ini dia berbuat kekufuran, yang mana orang yang berbuat kekufuran itu dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau seandainya dia berbuat kekafiran dikarenakan kejahilannya. Faghufira lahu, kemudian diampunilah baginya dari dosa kekafiran yang dia lakukan tadi. Bisa difahami ya? Fahadar rajulu dhanna bi jahlihi anna Allah la yaqdiru ayajma'a ma tafarraqa min jasadih in fu'ila bihi ma awsa bi banih. Ya, laki-laki ini dia menduga bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk mengumpulkan apa yang telah terpisah dari jasad-jasadnya. Kalau seandainya anaknya melakukan apa yang dia wasiatkan untuk dibakar jenazahnya tersebut. Dan sangkaan dia ini adalah dikarenakan kejahilan dan kebodohan. Tetapi apa? Faghufira lahu, tetapi Allah mengampuninya. Wa hadzal i'tiqad minhu kufrun.
Dan keyakinan dia di sini merupakan keyakinan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Falihada lam yuakhid li jahlihi. Oleh karena itu tidak diangkat dia dikarenakan kejahilannya. Taib. Waruya Ibnu Majah, bisa difahami sisi pendalilannya? Ya, bahwasanya jahil itu merupakan salah satu penghalang yang seseorang itu dinafikan bisa diberikan udzur karena kekafirannya. Waruya, nih hadis yang kedua. Waruya Ibnu Majah wal Hakim an Hudzaifah ibnu al-Yaman. Diriwayatkan dari Ibnu Majah dan juga Hakim dari Hudzaifah ibnu al-Yaman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, yudrisul islamu kama yudrasu washi ats-tsawb. Akan hilang Islam ini sebagaimana hilangnya warna pakaian. Pakaian sudah lama kan, hitamnya sudah pudar. Kan seperti itu. Hatta la yadri ma siyam wala shalah wala nasak wala sadaqah. Sampai-sampai orang-orang pada waktu itu dia nggak tahu apa itu puasa, apa itu salat, apa itu menyembelih, apa itu sedekah. Waliyasra ala kitabillahi azza wa jalla fi lailatin. Maka pada waktu itu Al-Qur'an itu diangkat. Fala yabqa fil ardi minhu ayah. Sehingga pada waktu itu tidak tersisa ya apapun dari ayat tersebut. Saya berhenti sebentar. Faidah fikih saja. Tadi kan kita melihat Mas Anom beliau bersin. Ya. Kemudian beliau mengucapkan alhamdulillah. Tapi kita nggak mendengar beliau mengucapkan alhamdulillah. Apakah secara fikih kita harus mengatakan yarhamakumullah? Ada yang bisa jawab? Faham ya? Nah, itu mungkin PR nanti. Ya, beliau mengucapkan alhamdulillah, cuman kita nggak terdengar. Ya, apakah kita mengucapkan yarhamakallah? Nah, itu ada pembahasan fikihnya. Taib, Masya Allah ya, bagaimana indahnya Islam dan bagaimana nikmatnya ilmu, semuanya ada dibahas oleh para ulama kita. Semoga Allah selalu menanamkan kepada kita kecintaan kepada ilmu dan terus belajar. Taib, Masya Allah, barakallahu fiik. Tidak tersisa satu pun di muka bumi ini ayat, karena semua sudah diangkat. Wa yabqa wa tabqa tawaif minan nas. Kemudian tersisalah di muka bumi ini sekelompok dari manusia. Asy-Syaikhul Kabir wal Ajuz. Kakek-kakek yang sudah tua renta. Yaqulun, mereka mengatakan, adrakna aba'ana ala hadhil kalimah. Kami mendapatkan bapak-bapak kami mengucapkan la ilaha illallah. Bapak-bapak kami mengucapkan la ilaha illallah. Wa nahnu naquluha. Dan kami setelahnya baik. Wa nahnu naquluha. Dan kami juga mengucapkan la ilaha illallah sebagaimana kakek-kakek kami dulu mengucapkan la ilaha illallah. Tapi apa itu puasa, apa itu zakat, apa itu salat, mereka enggak faham. Faqala lahu Sillah. Kemudian Sillah nama orang, berkata kepada Hudzaifah ibnu al-Yaman. Wa huwa ibnu Zufar al-Abasi, ar-rawi an Hudzaifah. Dia namanya Sillah ibnu Zufar al-Abasi yang meriwayatkan hadis ini dari Hudzaifah ibnu al-Yaman. Mata ni anhum la ilaha illallah wa hum la yadruna ma shalah wa la siyam wa la nusuk. Apa faidah dari ucapan mereka la ilaha illallah dalam keadaan mereka tidak tahu apa itu salat, apa itu puasa, apa itu berkurban? Faham ya? Fa'arada an Hudzaifah. Kemudian Hudzaifah berpaling darinya. Thumma raddaha alaihi thalathan. Ya, kemudian dia mengulangi 3 kali, ya Hudzaifah, apa faidah dia mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan dia nggak tahu puasa, nggak tahu salat, nggak tahu semuanya dari syiar-syiar Islam? Kullu dzalika yu'rad anhu Hudzaifah. Hudzaifah terus berpaling. Ketiga kalinya beliau berpaling. Thumma aqbala alaihi fi tsalitsah. Kemudian ketiga, pada panggilan yang ketiga, Hudzaifah menghadap kepadanya. Faqala ya Silah,
tunjihum minan nar, tunjihum minan nar, tunjihum minan nar thalathan. Waisilah, ya, menyelamatkan mereka dari neraka, menyelamatkan mereka dari neraka, menyelamatkan dari mereka dari neraka. 3 kali diulang oleh siapa? Oleh Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu. Dalam keadaan seseorang meninggalkan ajaran Islam bil kulliyah, ini secara nakid min nawaqidul Islam, itu keluar dari Islam. Wala tahu puasa, nggak pernah dia tahu apa-apa. Tetapi kondisi manusia pada waktu itu di akhir zaman, tidak ada Al-Quran, tidak ada apapun terdengar oleh mereka. Tetapi mereka hanya mengucapkan la ilaha illallah. Ya, hati-hati ya ikhwah, ayo rahimani wa rahimakumullah, jangan salah kita faham memahami hadis ini. Ini kondisi yang harus kita fahami, tidak terdengar darinya Al-Quran. Makanya ucapan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dalam pembahasan udzur bil jahl itu sangat baik. Beliau membuat kaidah, selama udzur tersebut memang tegak pada diri seseorang, nyata pada diri seseorang, maka tetap dia diberikan, ya, udzur dengan kejahilannya. Taib. Qala Ibnu Taimiyah fil Fatawa, berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam fatwa beliau, walihada tafaqal a'immah ala man nasha' bi badiyatin ba'idatin an ahli ilmi wal imani. Nam, wa kana hadith ahdun bil Islam fa anqara sya'an min hadhil ahkam adh-dhahirah wal mutawatirah fa innahu la yuhkam bi kufrihi hatta yu'raf ma jabihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sepakat seluruh para imam, siapa yang seseorang tinggal di sebuah tempat yang jauh dari ulama, jauh daripada orang-orang yang beriman, dan dia adalah orang-orang yang baru masuk Islam, kemudian dia mengingkari. Faham di sini? Kita di sini berbicara Islam yang asli, bukan orang yang di luar Islam asli. Ya, ahdi bil Islam, karena dia mengucapkan la ilaha illallah atau tidak? Sekarang orang kafir mengucapkan nggak la ilaha illallah? Dia nggak mengucapkan la ilaha illallah. Faham? Ahdin bil Islam fa'anqara syan min hadhil ahkam adh-dhahirah. Tetapi dia mengingkari daripada hukum-hukum zahir ini yang mutawatirah. Salat, puasa, mutawatirah nggak hukumnya? Zahir atau tidak? Fa innahu la yuhkam bi kufrihi. Maka kata Syekhul Islam, orang tersebut tidak dihukumi kekafirannya sampai dia mengetahui apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami ya? Taib. Yang kedua, dari hal-hal yang menghalangi seseorang dari kejahilan, dari kekufuran, saudara-saudaraku muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, disebutkan di sini al-khata', kekeliruan dan kesalahan. Dia mengucapkan kalimat kekufuran karena salah. Apakah sabqul lisan, lisannya itu salah ucap dan seterusnya. Wa adillatu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah, laisa alaikum junahun fima akhta'tum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum. Tidak ada dosa bagi kalian apa yang kalian salah padanya, namun yang kalian dianggap salah apa yang itu kalian sengajakan, yang memang betul-betul niat untuk melakukannya. Ya, dan juga Allah mengatakan, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Rabb kami, janganlah Engkau mengambil apa yang kami itu lupa dan apa yang kami salah. Wa thabata fi sahih Muslim, dan telah thabit dalam sahih Muslim, anna Allah istajaba li hadzal du'a wa qala qad fa'altu. Ya, ketika manusia meminta kepada Rabbnya, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, maka Allah menjawab qad fa'altu, aku telah melakukannya. Maksudnya telah memaafkan dari apa yang telah dia lakukan dari dosa tersebut. Baik, kemudian kita lanjutkan. Itu sepertinya kalimatnya ketika lembarannya ketika di scan itu berulang. Jadi yang di bawahnya lagi. Baik. Nah, disebutkan di sini, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, warawa Syekhan an Amr bin As,
Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Amr bin As radhiyallahu anhu. Ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, idza ahkama al-hakim fajtahada thumma asaba falahu ajran, wa idza hakama fajtahada thumma akhta falahu ajrun. Ketika seorang hakim itu berijtihad, maka apabila benar ijtihadnya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Dan apabila dia salah dalam ijtihadnya, maka dia mendapatkan 1 pahala. Disebutkan sini akhta. Dan sifat akhta-nya dalam hal yang mutlak. Apakah itu akhta dalam masalah fikih? Ya, apakah akhta yang memang bentuknya dia hal yang bisa mengeluarkan dari Islam? Ya, perhatikan apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam. Qala Syekhul Islam fi fatawa. Disebutkan oleh Syekhul Islam dalam fatwanya. Wa ajma'us sahabatu wa sairu a'immatil muslimin ala annahu laysa kullu man qala qawlan akhta fihi annahu yukfar bidzalik. Wa in kana qawluhu mukhalifan lis-sunnah fatukfiru kullu mukhti khilaful ijma'. Masya Allah. Perhatikan baik-baik. Sepakat seluruh para sahabat dan seluruh para imam muslimin, ya, ala annahu laysa kullu man qala qaulan, tidaklah semua orang yang dia mengucapkan sebuah ucapan kemudian dia salah dalam ucapannya, ya, annahu yukfar bidzalik, kemudian orang tersebut dikafirkan dikarenakan perbuatan tersebut. Tidak sama sekali. Ya, ini sepakat seluruh para sahabat, sepakat seluruh para imam muslimin. Wa in kana qawlu mukhalifan li sunnah, walaupun ucapannya itu menyelisih daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatukfar kullu mukhtiin, dan mengkafirkan semua orang yang salah, ya, itu menyelisih dari al-ijma'. Baik, jelas enggak? Apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam? Sangat jelas sekali. Baik, kemudian yang ketiga. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ya, al-ikrah, terpaksa. Terpaksa adalah salah satu dari, ya, hal yang menghalangi seseorang dari kekufuran. Allah mengatakan dalam ayatnya, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, ya, walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallah wa lahum adzabun azim. Dan siapa yang seseorang itu kufur kepada Allah setelah keimanannya, illa, kecuali siapa yang dipaksa dan hatinya tetap di dalam keimanan, walakin man syaraha bil kufri, dan siapa yang seseorang, kecuali siapa yang lapangkan dadanya untuk menerima kekufuran tersebut, fa alaihi ghadabun minallah walahum adzabun azim, maka bagi mereka, ya, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan bagi mereka azab yang pedih. Bisa difahami sisi pendalilannya? Taib, orang yang dikafirkan oleh Allah dalam ayat ini adalah orang-orang yang memang sengaja dia berbuat kekufuran. Tetapi ketika seseorang terpaksa dia melakukan kekufuran, dipaksa, nanti akan kita jelaskan apa bentuk seseorang itu dikatakan terpaksa mengucapkan kalimat kekufuran. Taib. Allah mengatakan dalam ayatnya, wal mustad'afina minar rijali wan nisa wal wildanil ladzina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryah adh-dhalimu ahluha waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang artinya,
orang-orang yang lemah, baik laki-laki wanita ataukah wanita-wanita maupun anak-anak, semuanya berdoa, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini, yaitu Mekah, yang zalim penduduknya. Ya, ini kapan ayat ini turun? Maksud daripada orang yang zalim dari penduduknya siap kapan? Orang-orang jahiliyah, Abu Lahab dan yang semisalnya. Dan berilah kepada kami perlindungan dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau, wahai Rabb kami. Jadi mereka pada waktu itu tidak mampu untuk keluar dari kota Mekah. Ya, untuk menghindarkan mereka dari kekufuran. Karena lemah. Apakah lemah dari sisi harta, kekuatan atau lain sebagainya? Ya, qala al-Hafidz fil Fath, berkata Al-Hafidz dalam kitab Fathul Bari, wal mukrah la yakunu illa al-mustad'afan ghairu mumta'in an fi'lin ya ma umira bihi. Sehingga yang disebut dengan orang yang mukrah, orang yang terpaksa, la yakunul illa mustad'afan, tidaklah kecuali memang orang yang lemah, yang mereka tidak bisa menghalangi mereka melakukan apa yang diperintahkan. Ya, mereka tidak mampu untuk berhijrah. Mereka tidak mampu meninggalkan kekafiran yang ada di kota Mekah pada waktu itu karena lemahnya mereka. Tapi orang-orang yang mereka tidak lemah, mereka mampu untuk berpindah dari tempat tersebut, tetap juga tidak pindah, maka ini berbeda hukumnya. Tahu ya? Perhatikan di sini, kita lanjutkan. Syurutul ikrah. Nah, ini penting. Selesai kita bahas ini, kemudian kita tutup pengajian kita. Wa dzaqaral hafidz, syarat-syarat seseorang itu dikatakan ikrah, terpaksa. Wa dzaqaral hafidz, disebutkan oleh al-Imam Hafidz Ibnu Hajar ya, dari marji yang sabik dalam kitab Fathul Bari di jilid yang ke-12 di halaman 389, ada 4 syarat seseorang itu dikatakan mukrah, terpaksa. Ayyakuna fa'iluhu qadiran ala iqa' ma yuhaddid bihi wal ma'mur ajizan an dafa ya walau bil firar. Orang yang mengancam untuk membunuh tersebut, kalau kita tidak mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran atau yang semisalnya, dia mampu untuk melakukannya. Dan orang yang dipaksa untuk mengucapkan kekufuran tersebut ajizan, dia tidak mampu untuk membela dirinya, menghalangi dirinya dari kejelekan yang akan dilakukan oleh orang yang mengancamnya tadi. Walaupun lari pun dia sudah nggak mampu. Bisa difahami? Namun kalau seandainya yang mengancam adalah anak umur 7 tahun, awas ya, saya bunuh kamu kalau kamu nggak mengucapkan kekafiran. Dia badannya Masya Allah besar. Anak tadi dipegang kepalanya, dipelentir, udah hilang sudah. Wah, saya ini dipaksa mengucapkan kalimat kekafiran tadi sama anak itu. Nggak bisa. Tetapi seseorang yang dikatakan boleh untuk dia mengucapkan kalimat kekafiran dikarenakan dia terpaksa ketika orang yang mengancamnya itu benar-benar mampu melakukannya dan betul akan dia realisasikan. Dan dia sendiri nggak mampu untuk dia menahannya. Ada seseorang bawa samurai. Kalian ucapkan semua kekufuran, kalau nggak sebunuh kalian semuanya. Sementara orang yang diancam untuk membunuh ucap kalimat kekufuran itu ada 30 orang. Semuanya laki-laki dewasa. Ini kira-kira bisa nggak? Dia sendiri orang yang mengancam membunuh tadi. Sementara yang diancam ada 30 orang laki-laki dewasa. Maka ini tidak termasuk dari uzur, ya, dia mengucapkan kalimat kekufuran tadi. Karena apa? Dia tidak ajiz. Orang yang diperintahkan untuk mengucapkan kekufuran itu tidak lemah dia. Dia punya kekuatan, bisa melawan. Jelas ya? Yang kedua, ayyaghlab ala dhinnihi annahu idza mtana auqa'a bihi dzalik. Ya, praduga dia kalau seandainya memang dia tidak akan mengucapkan kalimat kekufuran tersebut, memang akan terjadi apa yang diancam tadi. Tapi kalau cuma sekedar gertak-gertak sambal, ya itu nggak perlu ditaati.
Ghalabatu dzonnya dia ini pasti saya akan dipancung di kepala saya kalau saya tidak mengucapkan kalimat kekufuran. Kemudian yang ketiga, ya kemudian kita keempat selesai pengajian di sore hari ini. Ats-tsalits ayyakuna ma haddadahu bihi fawriyan. Falaqala illam taf'al kadza darabtuka ghadan la yuqaddiru mukrahan. Orang yang mengancam tadi, dia mengancam di detik itu juga. Kalau kamu tidak mengucapkan kalimat kekufuran, saya habisin kamu. Tapi kalau seandainya dia mengatakan, awas ya, kalau kamu tidak mengucapkan kalimat kekufuran, saya bunuh kamu, saya pukul kamu besok. Besok dia mukulnya. Diancam kita, kemudian dia kabur. Oh ya sudah, saya mengucapkan kalimat kekufuran. Boleh atau tidak di sini? Tidak boleh. Karena dia satu hari bisa lari ke Jepang. Dia hari ini di Aceh nih. Besok mau dibunuh bisa lari ke Jepang dia. Sampai besok sampai. Ya, bisa difahami sehingga orang seperti ini dia dikatakan mukroh. Tapi ibaratnya pisau sudah di leher dan dia memang tidak punya cara lagi untuk melakukannya. Wa yustathna ya inna dzaqaran zamanan qariban jida. Itu dikecualikan maksudnya ketika dia diancam dengan zaman yang sangat dekat. Faham ya? Taib. Kemudian yang keempat, saudara-saudaraku, alla yadhhar minal ma'mur ma yadullu ala ikhtiyarihi. Tidak nampak dari orang yang diperintahkan itu apa yang memang dia dipilih. Faham? Maksudnya dia hanya terpaksa dari perbuatannya. Ya, hanya terpaksa dari perbuatannya. Tapi dalam hatinya dia harus apa? Harus benci apa yang dia ucapkan tersebut. Tapi kalau hatinya slow-slow aja, biasa-biasa saja, nggak ada masalah mengucapkan kalimat kekufuran, ya malah senang, malah bahagia, maka inilah hal yang sangat fatal. Wallahu a'lam bissawab. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan al-ajz. Ya, kita belum selesai. Ya, kita kira-kira seperti yang saya sebutkan di awal kajian. Ya, kira-kira hal yang memang perlu dirinci dan ditafsil. Kita baca apa yang dirinci dan ditafsil oleh para ulama. Tapi kalau seandainya dengan mujarad al-qiraah, maka kita lewati saja. Ya, memang di awal-awal ini perlu perlu penjelasan yang lebih, sehingga saya baca hampir semua apa yang disebutkan oleh Syekhuna Yasin rahimahullahu taala. Dan memang belajar kitab itu harus banyak bersabar. Ya, harus banyak bersabar. Memang harus seperti itu. Ya, jangankan di sini atau teman-teman yang sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Ya, dulu pas kita di Yaman, ketika buka pelajaran itu Masya Allah yang hadirnya ramai sekali. Ya, di sepertiga kitab itu sudah hilang setengah jamaah. Ya, tamat kitab itu paling yang sisa 5-10 orang. Itu di Yaman yang sifatnya memang orang kesana memang mau belajar. Tidak ada kesibukan, cuman belajar. Cuman begitulah, belajar kitab harus banyak bersabar, banyak ujian. Jadi setiap antum mulai belajar, banyak berdoa sama Allah agar diberikan kesabaran untuk bisa menyelesaikan apa yang kita baca. Dan itu insya Allah taksilnya itu luar biasa ketika seseorang memahami, sabar melewati kitab-kitab para ulama di dalam ya dia menuntut ilmu agama. Karena sedikit kita ketika belajar, kita tidak lagi berbicara dengan saya menuntut ilmu agama itu memudahkan saya istiqomah. Ini adalah salah satu tujuan yang agung. Namun kita harus naik level yang mana ketika kita belajar memudahkan kita untuk istiqomah dan juga ada taksil, ada hasil dari ilmu yang kita pelajari. Jelas ya? Makanya penuntut ilmu itu kan ada tingkat-tingkatan. Ada tingkatan awam, ada tingkatan orang yang belum belajar, ada tingkatan penuntut ilmu. Nah, orang awam yang baru belajar asal dia bisa rajin sholat, istiqomah itu luar biasa. Begitu juga dengan orang yang hijrah, asalkan dia sudah mulai menampakkan sunnahnya, ya dan lain sebagainya, ya maka itu luar biasa sudah. Tapi kalau sudah naik tingkat penuntut ilmu, hal yang saya sebutkan tadi memang sebuah kewajiban. Ya, dengan ilmu kita bisa istiqomah, tetapi tidak berhenti hanya sampai di titik itu, tetapi ada ta'sil. Ada ilmu yang kita peroleh dari hasil kita belajar. Ya, ketika kita diskusi kita ngerti tentang syurut, mawani dari takfir. Ketika kita membahas bidah kita ngerti oh bidah begini. Ketika kita membahas asma dan sifat Allah kita ngerti kaidah-kaidahnya. Ya, jadi jangan, mohon maaf ya, bulu-bulu yang ada di dagu kata kita saja yang panjang terus bertambah setiap harinya, namun ilmu kita tidak bertambah. Jelas ya? Wallahu a'lam
bisawab. Kita berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita ya untuk menanamkan kecintaan ilmu ini. Wallahu a'lam bisawab. Dan saya mohon maaf ya Mas Anom dan teman-teman yang lain semuanya, saya tarik undur. Ya, subhanallah wa iyyak barakallahu fiik. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.